Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan di dalam mata kuliah pengantar ilmu sosial. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi yang mana ilmu ekonomi merupakan bagian ataupun menjadi salah satu dari ilmu sosial. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai berbagai macam ilmu sosial, mulai dari ilmu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Berkaitan dengan ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi itu adalah salah satu cabang utama dari ilmu sosial, yang mana mempelajari mengenai bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tentu saja tidak terbatas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia itu selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan ekonomi, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Nah, pilihan-pilihan tersebut muncul karena adanya keterbatasan sumber daya, seperti terbatasnya eh, tenaga kerja gitu ya, kemudian modal, waktu, sumber daya alam. Nah, sementara di sisi lain, kebutuhan manusia itu terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, kemudian perubahan daripada gaya hidup. Sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu ekonomi tidak hanya membahas mengenai angka saja, membahas perhitungan saja, gitu ya, tetapi juga menelaah perilaku manusia dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, oleh karena itu, ilmu ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, dengan aspek budaya, dengan aspek eh, politik, bahkan dengan aspek psikologis. Nah, ilmu ekonomi dalam konteks pendidikan, gitu ya, ini adalah menjadi sangat penting karena dapat membantu para peserta didik, gitu ya, kalau misalkan di eh, tingkat sekolah, gitu ya, ataupun di mahasiswa sendiri, ini dapat membantu eh, untuk memahami realitas ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Baik itu mengenai masalah kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi, gitu ya, dan ketimpangan-ketimpangan yang ada terkait dengan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan yang lainnya. Ya, selanjutnya bahasan kita adalah mengenai pengertian daripada ilmu ekonomi. Berkaitan dengan definisi ataupun pengertian ilmu ekonomi, bahwa secara etimologis istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa oikos, dan yang artinya adalah rumah tangga ataupun keluarga, dan nomos yang berarti aturan ataupun tata kelola. Nah, dengan demikian ekonomi pada awalnya itu hanya dipahami sebagai aturan atau cara mengelola rumah tangga, gitu ya, agar kebutuhan seluruh anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, konsep ini semakin meluas. Jadi tidak hanya pada tingkat rumah tangga saja,
tapi juga mencakup pengelolaan sumber daya dalam masyarakat dan negara. Nah, secara umum, ilmu ekonomi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang beragam dan tidak terbatas, gitu ya, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, kegiatan itu termasuk di dalamnya adalah kegiatan produksi, distribusi, kemudian konsumsi barang serta eh, jasa, gitu ya. Nah, tadi terkait dengan mengenai apa namanya adanya keinginan yang tidak terbatas, kemudian sesuatu hal produksinya memang terbatas. Nah, kemudian juga fokus utama dari ilmu ekonomi itu bukan hanya pada hasil akhir yang berupa barang dan jasa, kan tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan ketika dihadapkan pada berbagai pilihan ekonomi gitu ya. Jadi kenapa harus ada pilihan, kemudian kenapa harus manusia itu pandai memilih, ya itu adalah salah satu bagian daripada keputusan ekonomi. Kenapa? Karena ketika barangnya terbatas gitu ya, maka manusia ataupun kita semua harus pandai memilah dan memilih gitu ya, mana yang memang eh, benar-benar dibutuhkan oleh kita. Jadi eh, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi ini sangat berkaitan dengan masalah choice, dengan masalah pilihan gitu ya, dan kelangkaan itu sendiri. Ya, saya tekankan sekali lagi bahwa manusia itu harus bisa menentukan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif ya agar sumber daya yang terbatas ini dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga ilmu ekonomi bisa menjadi alat penting untuk memahami dan menganalisis berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa pengertian ekonomi ataupun ilmu ekonomi menurut para ahli gitu ya. Jadi mereka ini memberikan definisi yang beragam mengenai ilmu ekonomi. Namun pada dasarnya, pada intinya pemahamannya ini sama gitu ya. Seperti halnya contoh Adam Smith gitu ya. Adam Smith ini dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Beliau mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi itu sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kemakmuran gitu ya. Nah, dari definisi Adam Smith ini menekankan pentingnya peran individu eh, dan mekanisme pasar gitu ya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian Mills gitu ya mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi itu sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan eh, produksi gitu ya dan distribusi kekayaan. Nah, pandangan dari Mills ini lebih menekankan pada proses penciptaan dan penyebaran barang, ya, penyebaran barang, kemudian jasa di dalam masyarakat. Artinya bagaimana ketika produksi sudah dibuat, produksi sudah dilakukan, maka penyebarannya harus merata. Sementara itu Karl Marx melihat gitu ya bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari kehidupan dalam struktur kelas gitu ya, dalam struktur kelas sosial gitu ya, terkait kepemilikan dan alat produksi. Jadi pandangan Karl Marx ini cukup berbeda gitu ya dengan yang lainnya gitu. Jadi Karl Marx ini menekankan bahwa
ilmu ekonomi itu mempelajari cara manusia bertahan hidup gitu ya dalam struktur kelas sosial yang tentu saja ditentukan kepemilikan alat produksinya. Nah, perbedaan pandangan para ahli tersebut ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi itu dapat dikaji dari berbagai perspektif, ya, baik dari secara apa perspektif liberal gitu ya, klasik maupun kritis. Akan tetapi semua definisi tersebut menurut saya sepakat gitu ya bahwa ilmu ekonomi itu berfokus pada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dengan kita tahu berbagai macam definisi ilmu ekonomi yang disampaikan oleh para ahli ini, eh, diharapkan kita lebih kritis gitu ya terhadap konsep ataupun terhadap realitas ekonomi kita saat ini, terutama di tengah-tengah geopolitik dunia gitu ya, yang tentu saja eh, banyak yang mengatakan ini akan sangat berpengaruh juga dalam aspek kepada aspek ekonomi di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi. Berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi, ini adalah yang pertama berkaitan dengan kegiatan ekonomi, gitu ya. Kegiatan ekonomi sendiri itu meliputi produksi, distribusi, kemudian konsumsi, ya. Jadi produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan ataupun menambah guna barang dan jasa dalam prosesnya ataupun dalam proses produksi tentu saja dibutuhkan faktor-faktor produksi berkait seperti gitu ya sumber daya alam, kemudian tenaga kerjanya, modal dan tentu saja skill gitu ya. Skill seperti apa ya? Skill yang sesuai dengan kebutuhan produksinya. Jadi tanpa adanya kegiatan produksi, kebutuhan manusia itu tidak dapat terpenuhi gitu ya, karena tidak tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan. Ini kan menjadi pengingat juga bahwa memang manusia itu tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Artinya kita saling membutuhkan, gitu ya, termasuk dalam hal eh, produksi ini. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen gitu ya. Jadi distribusi ini sangat berperan penting dalam memastikan hasil produksi, artinya hasil kegiatan yang pertama tadi, itu sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, gitu ya. Jadi proses distribusi yang efektif dan efisien itu akan sangat mempengaruhi harga barang di pasar. Kemudian proses apa namanya distribusi yang lancar juga akan berpengaruh kepada ketersediaan produk di pasaran. Dan tentu saja kalau semuanya ini lancar distribusinya maka eh, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang menggunakan ataupun menghabiskan nilai guna barang dan jasa gitu ya. Yang tadi dari hasil produksi kemudian didistribusikan gitu ya, ya barang jasa itu nyampe ke tangan kita gitu ya. Itu yang kita gunakan gitu ya, nilai gunanya. Untuk apa? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi eh, pada dasarnya tingkat konsumsi seseorang ataupun masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan, kemudian dipengaruhi oleh selera, kemudian dipengaruhi juga oleh faktor budaya, gitu ya. Nah, ini tadi yang tadi disampaikan di awal bahwasanya keinginan manusia itu tidak terbatas, tetapi eh, sumber daya yang terbatas, gitu ya. Artinya keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita kan tidak terbatas. Nah, ketiga kegiatan tadi mulai dari produksi, distribusi, kemudian konsumsi gitu ya.
Ini saling berkaitan, kemudian membentuk satu sistem ekonomi yang memang tidak dapat dipisahkan gitu ya. Artinya produksi, kemudian distribusi, konsumsi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan eh, tindakan dan motif ekonomi ya. Tindakan ekonomi sendiri ini adalah usaha manusia gitu ya untuk memilih dan melakukan kegiatan ekonomi yang paling menguntungkan gitu ya dengan pengorbanan ataupun dengan modal yang sekecil mungkin gitu ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, tindakan ekonomi ini dibedakan menjadi tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Nah, tindakan yang rasional ini dilakukan eh, berdasarkan pertimbangan logis ya dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan tindakan irasional ini sebaliknya gitu ya. Jadi tindakan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang atau dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memang di luar nalar gitu ya, artinya tidak dipikirkan dulu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah motif eh, ekonomi gitu ya. Motif ekonomi sendiri ini adalah dorongan ataupun alasan yang melatar belakangi kenapa seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi gitu ya. Jadi ada motifnya nih ketika seseorang rasional dan ketika seseorang irasional. Nah, itu disebut dengan eh, motif ekonomi. Dan motif ekonomi ini dibedakan menjadi motif yang intrinsik dan motif yang ekstrinsik. Untuk motif intrinsik sendiri, ini berasal dari dalam diri individu. Artinya motifnya bisa keinginan gitu ya. Artinya keinginan di sini adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan untuk motif yang sifatnya ekstrinsik, ya, ini berasal dari pengaruh luar gitu ya, dari pengaruh luar, eh, dari luar individu tentu saja, seperti lingkungan, kemudian adanya tekanan misalkan, atau dari dorongan orang lain gitu ya, ataupun dari tuntutan sosial. Nah, ini biasanya yang ramai sekarang gitu ya, ketika orang-orang berbondong-bondong membeli sebuah gadget karena tuntutan sosial gitu ya, karena circle-nya misalkan pakai salah satu brand ternama, maka menuntut semua orang yang ada dalam circle pertemanannya menggunakan brand yang sama gitu ya, sehingga nanti tindakannya ya irasional gitu ya, karena sebetulnya tidak sesuai juga dengan kebutuhan hidupnya. Jadi pemahaman terhadap tindakan dan motif ekonomi ini sangat penting ya teman-teman, karena ini dapat membantu kita untuk menjelaskan perilaku ekonomi kita gitu ya. Perilaku kita seperti apa sih gitu. Ya, artinya eh, kita sebetulnya gitu ya dalam ilmu ekonomi harus bisa mengambil keputusan ataupun tindakan-tindakan yang lebih rasional, kemudian keputusan-keputusan dan tindakan yang bertanggung jawab gitu ya terkait dengan ekonomi. Oke. Berikutnya eh, adalah manfaat dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Manfaat mempelajari dari ilmu ekonomi itu ya sangat banyak untuk kehidupan kita. Dan salah satunya ya, manfaat utama itu adalah membantu individu
dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Jadi dengan kita memahami konsep ekonomi, seseorang itu bisa mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan yang diambil, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan tentu saja keuntungannya. Nah, selain itu juga ilmu ekonomi tentu saja membantu memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, gitu ya. Jadi melalui analisis ekonomi kita bisa mengetahui nih mengapa suatu masyarakat itu cenderung konsumtif, gitu ya. Mengapa bisa terjadi kelangkaan barang, misalnya. Kalau sekarang kenapa BBM-nya itu bisa naik, gitu ya, untuk BBM, untuk beberapa jenis BBM, gitu. Atau mengapa harga produk-produk di pasaran, sembako dan lain sebagainya itu bisa meningkat. Nah, itu manfaatnya adalah kita bisa menganalisis itu kalau misalkan kita belajar ilmu ekonomi. Jadi memahami ilmu ekonomi tentu saja sangat penting, gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita punya kewenangan nih dalam merumuskan kebijakan. Kalau kitanya sudah belajar dulu tentang ilmu ekonomi, tentu saja kebijakan ekonomi yang dikeluarkan nanti ataupun yang dibuat tepat, gitu ya. Nah, manfaat lainnya daripada ilmu ekonomi gitu ya, itu meningkatkan kepekaan terhadap masalah ekonomi lokal, kemudian nasional dan global. Jadi artinya kalau misalkan dunia gitu ya sedang ada perang dan lain sebagainya gitu, secara tidak langsung ekonomi kita juga akan terpengaruh gitu ya. Walaupun perangnya jauh di sana, tapi kita pasti akan terkena dampaknya gitu ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Jadi manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi ini artinya bisa menambah wawasan kita lebih luas gitu. Kemudian pemikiran kita bisa lebih kritis, kemudian lebih solutif dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Oke, selanjutnya ruang lingkup ilmu ekonomi. Ya, ada mikro dan makro. Ya, jadi secara umum memang dibagi dua, yaitu ekonomi mikro, kemudian ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri adalah eh, salah satu cabang gitu ya dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu gitu ya, dan unit-unit kecilnya seperti rumah tangga dan perusahaan. Fokus utama eh, ekonomi mikro ini adalah pada penentuan harga, kemudian pada permintaan, kemudian penawaran gitu ya, serta interaksi antara konsumen dan produsen di pasar sebetulnya. Sementara ekonomi makro ini mempelajari ekonomi secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kajian ekonomi makro ini meliputi pendapatan nasional. Kalau tadi kan masih di wilayah individu nih ya, masih di wilayah individu ataupun unit-unit kecil gitu ya, yang ada di rumah tangga, di masyarakat, perusahaan. Tapi kalau makro ini adalah eh, bahasanya lebih besar lagi gitu ya, karena berkaitan dengan pendapatan nasional, inflasi gitu ya, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan-kebijakan eh, fiskal biasanya. Ya. Jadi ekonomi makro ini sangat penting dalam perumusan kebijakan negara. Nah, kenapa sih bisa dibagi dua gitu ya? Ruang lingkupnya ada mikro dan makro. Jadi tujuannya itu adalah untuk memudahkan analisis gitu ya, eh, memudahkan analisis dan pemahaman terhadap masalah ekonomi yang kompleks sebetulnya. Jadi dengan memahami ekonomi mikro, memahami ekonomi makro, kita semua itu bisa melihat
keterkaitan antara keputusan individu dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Karena tadi yang ekonomi makro berbicara skupnya lebih besar gitu ya, skupnya nasional. Oke, jadi kesimpulan dari ilmu ekonomi atau lebih lebih tepatnya ini pengantar gitu ya, karena yang mendasar terkait dengan ilmu ekonomi. Jadi kesimpulan pada materi ini, ilmu ekonomi itu tentu saja sangat penting gitu ya dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Gitu ya. Jadi memang eh, sangat penting gitu ya karena membantu memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien, secara efektif dalam kehidupan manusia. Jadi harus efektif dan efisien. Kenapa? Karena ya sumber dayanya, karena sumber daya terbatas, keinginan tidak terbatas, maka sumber daya itu harus dikelola dengan baik gitu. Nah, selanjutnya eh, ilmu ekonomi ini juga atau pemahaman terhadap ilmu ekonomi ini tidak hanya bersifat eh, teoritis ya, tapi juga bersifat praktis dan aplikatif tentu saja. Artinya harus diaplikasikan dalam hidup kita. Jadi dengan bekal pengetahuan ekonomi, mudah-mudahan kita bisa bersikap rasional ataupun sudah seharusnya gitu ya kalau mahasiswa dengan adanya bekal pengetahuan ekonomi gitu ya, mahasiswa kita semua harus bisa bersikap rasional, kemudian kritis dan bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi gitu ya. Oke, jadi eh, itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan ilmu ekonomi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berdiskusi. Oke, itu saja. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.